Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik, yang selalu mengutamakan ketakwaannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Di sini saya Arun Hasanah mau memberikan sedikit ilmu tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah menganut agama Hindu dan Buddha. Bahkan masyarakat Indonesia sudah menganut sistem kepercayaan roh nenek moyang, yang salah satu pahamnya adalah paham animisme. Apa itu paham animisme? Yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa tempat-tempat di bumi ini seperti di gunung, sungai, laut mempunyai jiwa-jiwa yang harus kita hormati agar mereka tidak mengganggu kita dan bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Agama Islam lahir pertama kali di Mesir, Arab Saudi, dan penyebarannya menyebarkan agama Islam ke Indonesia salah satunya adalah dengan jalur perdagangan. Kenapa jalur perdagangan? Karena letaknya Indonesia yang strategis dan Indonesia kaya dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ajaran agama Islam penyebarannya di Indonesia bukan dengan jalur perdagangan saja, tetapi penyebaran agama Islam di Indonesia melalui berbagai jalur. Ada 3 teori penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua adalah teori Makkah, yang ketiga adalah teori Persia. Dan masing-masing teori tersebut mempunyai bukti-bukti dalam penyebaran agama Islam. Di 5 pulau besar seperti di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, tidak lepas dari orang-orang terkemuka dalam penyebaran agama Islam. Salah satunya adalah di Pulau Jawa. Tidak lepas dari peran Wali Songo atau 9 wali yang sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam semakin berkembang pesat setelah berdirinya kerajaan-kerajaan yang berjarah Islam. Salah satunya adalah Kerajaan Samudra Pasai. Setelah itu, peran penting organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah itu tidak lepas dan semakin meyakini masyarakat Indonesia untuk memeluk ajaran agama Islam. Maksudnya agama Islam ke Indonesia tidak ada paksaan, jalur penjajahan ataupun jalur kekerasan. Tapi maksudnya agama Islam ke Indonesia dengan jalur perdamaian. Karena prinsip ulama-ulama zaman dahulu dan prinsip kiai-kiai zaman dahulu selalu berprinsip pada Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Maksudnya agama Islam ke Indonesia ada 2 jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara pertama kali adalah ke Arab Saudi menuju Damaskus, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Gujarat, setelah itu ke Sri Lanka, baru sampai ke Nusantara atau Indonesia. Jalur selatan pertama kali adalah ke Arab Saudi, baru ke Yaman, setelah itu ke Gujarat, Sri Lanka, baru ke Nusantara. Ada 3 teori penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat.
Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia yaitu pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh pedagang-pedagang atau orang-orang dari India. Dasar dari teori tersebut adalah yang pertama, kurangnya fakta bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia yaitu oleh orang-orang dari bangsa Arab. Yang kedua adalah hubungan dagang antara orang-orang Indonesia dan orang-orang India sudah berjalan lama. Yang ketiga adalah ditemukanlah batu nisan Malik As-Saleh yang bercorak khas Gujarat. Yang kedua adalah teori Makkah. Teori ini berpendapat bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia yaitu pada abad ke-7 yang dibawa oleh orang-orang dari bangsa Arab. Dasar dari teori ini adalah yang pertama, sejak abad ke-7 sudah ada perkampungan pedagang Arab yang sudah berdiri sejak abad ke-4. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai sudah menganut mazhab Syafi'i yang pada itu adalah mazhab yang sangat berpengaruh di kota Mesir. Yang ketiga adalah Raja Samudra Pasai mendapat gelar Al-Malik yaitu gelar kerajaan Arab. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan oleh orang-orang Persia pada abad ke-13. Dasar dari teori ini adalah peringatan 10 Muharram atau 10 Asyura atas meninggalnya cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Husain, sangat diperingati oleh orang-orang atau sangat dijunjung oleh orang-orang dari bangsa Iran. Yang kedua adalah ditemukan makam Sultan Malik Maulana Ibrahim di Gresik. Yang ketiga adalah telah ditemukan perkampungan Giri di Gresik. Saluran dan Islamisasi di Indonesia. Yang pertama adalah dengan saluran perdagangan, yang kedua adalah saluran perkawinan, yang ketiga adalah saluran tasawuf, yang keempat adalah saluran pendidikan, yang kelima adalah saluran seni budaya. Yang pertama adalah saluran perdagangan. Para pedagang Muslim dari Persia, Arab, Gujarat berbondong-bondong ke Indonesia melakukan jalur laut. Setelah itu mereka bertempat tinggal berbulan-bulan di Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan. Sekaligus para pedagang Muslim itu melakukan dakwah kepada masyarakat Indonesia agar untuk memeluk ajaran agama Islam, karena ajaran agama Islam itu lebih baik dan lebih benar. Dan akhirnya banyak masyarakat Indonesia yang mau memeluk ajaran agama Islam tanpa ada paksaan. Yang kedua adalah saluran perkawinan. Penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia salah satunya dengan cara perkawinan. Karena setelah berkembangnya perdagangan di Indonesia, banyak pedagang-pedagang luar negeri yang menetap di Indonesia, dan akhirnya pun pedagang tersebut menikahi putri-putri kebangsaan di daerahnya dengan syarat putri-putri yang dinikahinya harus memeluk ajaran agama Islam dan mengucap syahadat. Dan akhirnya pun mereka berdua memeluk ajaran agama Islam hingga ke keturunannya. Yang ketiga adalah saluran tasawuf. Ajaran tasawuf adalah ajaran bercampurnya ajaran ketuhanan dengan ajaran-ajaran mistik. Ahli-ahli tasawuf datang ke Indonesia yaitu pada abad ke-13 dan berkembang di Indonesia yaitu pada abad ke-17. Salah satu dari ajaran tasawuf adalah karya seni termasuk hikayat dan babat. Ajaran tasawuf yaitu sering disebarkan di Pulau Jawa. Yang keempat adalah saluran pendidikan. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin berkembang pesat setelah adanya jalur pendidikan. Karena apa? Saluran pendidikan dengan para kiai-kiai besar dan ulama-ulama besar zaman dahulu mendirikan pondok pesantren, banyak orang atau masyarakat Indonesia yang menimba ilmu, dan akhirnya setelah mereka tamat, mereka pun membagi ilmunya itu ke daerahnya masing-masing. Yang kelima adalah saluran seni budaya. Penyebaran agama Islam semakin lebih menarik melalui jalur seni budaya seperti seni budaya ukir, seni sastra, seni tari, seni musik, dan salah satu contohnya adalah kaligrafi di bangunan Masjid Menara Kudus. Perkembangan agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah di Pulau Sumatera. Ajaran agama Islam masuk ke Sumatera pertama kali ada di Sumatera bagian utara, khususnya di daerah Penang dan Pasai. Kenapa di Sumatera bagian utara? Karena di Sumatera bagian utara ada Selat Malaka yang itu termasuk jalur dagang laut yang ada di dunia. Hingga akhirnya berdirilah Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan tertua yang rajanya adalah Kerajaan Marasilu. Dan akhirnya Kerajaan Samudra Pasai itu berkembang pesat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan akhirnya pun ajaran agama Islam banyak ikut Kerajaan Samudra Pasai dan memeluk ajaran agama Islam. Yang kedua adalah di Pulau Jawa. Penemuan
Batu Nisan Siti Fatimah binti Maimun di Gresik adalah tonggak pertama datangnya ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Perkembangan ajaran agama Islam di Pulau Jawa semakin berkembang pesat setelah datangnya 9 wali atau disebut wali songo. Dan antara satu wali dengan wali yang lain ada hubungan darah, guru bahkan murid. Yang pertama adalah Sultan Maulana Malik Ibrahim. Sultan Maulana Malik Ibrahim atau disebut dengan Sunan Gresik. Sunan Gresik menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, yaitu di Gresik. Beliau menjadi seorang pedagang dan habib, dan beliau pun mengobati masyarakat Indonesia yang sakit dengan gratis. Beliau pun juga mengajarkan kepada masyarakat Indonesia untuk bercocok tanam secara gratis untuk sebagai masyarakat yang berkelas bawah. Dan akhirnya Sultan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik pun mendirikan sebuah pondok pesantren, dan akhirnya banyak masyarakat Indonesia yang menimba ilmu di pondok pesantren Sunan Gresik. Yang kedua adalah Sultan Giri. Sultan Giri menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa dengan kesenian. Salah satunya karyanya adalah Lir Ilir, Jubla-Jubla Suwon, dan Gendeng Asmorondono dan Pocong. Dalam lagu Lir Ilir tersebut mempunyai makna untuk selalu berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah Sultan Gunung Jati. Sultan Gunung Jati adalah salah satu wali juga sebagai kepala pemerintahan. Beliau mendirikan kerajaan Cirebon dan kerajaan Banten, dan beliau pun juga membangun infrastruktur penghubung jalan-jalan antar wilayah. Raden Mas Said atau Sunan Kalijogo adalah seorang wali yang terkenal akan toleransinya yang kuat, kesabarannya, bijaksana, dan seorang pujangga. Sunan Kalijogo menyebarkan ajaran agama Islam dengan berdakwah melalui kesenian seperti wayang, gamelan, seni tarian, dan yang lain-lain. Sunan Kalijogo menciptakan lagu Lir Ilir, Grebek Kalimasodo, Sekatenan, dan yang lain-lain. Lagu Lir Ilir yang terkenal yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo adalah Lir Ilir, Lir Ilir, tandure wong sumilir, tak ijo royo royo, tak sanggup penganten anyar. Caangon, caangon, penekno blimbir kuil nyulu, yu penekno kanggo seko mangko sore, pumpung padang rembulane, pumpung jembar kalangane, yo surah surahiyo. Dalam lagu Lir Ilir bermakna untuk selalu semangat, tidak boleh malas-malasan, dan harus berubah menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga adalah di Pulau Sulawesi. Penyebaran agama Islam di Pulau Sulawesi pertama kali dengan jalur perdagangan, dan akhirnya datang para mubalik-mubalik dan kiai-kiai yang ke Sulawesi. Dan akhirnya pun pada abad ke-17 berdirilah kerajaan di Sulawesi yang bercorak agama Islam. Yang keempat adalah di Kalimantan. Ternyata di Kalimantan penyebaran agama Islam lebih lambat. Penyebaran agama Islam di Pulau Kalimantan atas kemauan dari diri sendiri, tidak ada paksaan, tidak ada jalur peperangan maupun jalur kekerasan. Penyebaran agama Islam di Pulau Kalimantan menggunakan jalur perdagangan, jalur pernikahan, dan jalur seni budaya. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia masuk ke Indonesia dengan jalur damai, tidak ada paksaan atas kemampuan dari diri kita sendiri. Perkembangan atau sejarah agama Islam masuk ke Indonesia sangat terpanjang. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus selalu fastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersyukur. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.